Kasus Junko Furuta, yaitu kisah pembunuhan brutal seorang gadis Jepang oleh 4 orang temannya. Junko Furuta adalah seorang siswa sekolah menengah Jepang yang diculik, diperkosa, disiksa, dan dibunuh pada akhir 1980-an. Kasus pembunuhannya disebut kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus beton, karena dia ditemukan dalam drum beton. Pelecehan itu terutama dilakukan oleh 4 remaja laki-laki yang bernama Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe selama 40 hari dari November 1988 hingga Januari 1989. Junko Furuta lahir pada tanggal 18 Januari 1971 di Misato, Saitama, Jepang, dan meninggal pada tanggal 4 Januari 1989 di umur 17 tahun di Adachi, Tokyo, Jepang. Kita mungkin telah mendengar banyak pembunuhan, tetapi kisah pembunuhan Junko Furuta ini telah mencapai tingkat kekejaman yang tak terbayangkan. Rasa sakit yang harus dialami Junko dalam 44 hari terakhir hidupnya tidak pernah bisa dibayangkan. Di atas segalanya, fakta bahwa 4 anak SMA melakukan semua tindakan tidak manusiawi ini bahkan lebih mengejutkan. Junko Furuta adalah seorang gadis berusia 17 tahun yang belajar di Saitama Yashio Minami High School di Jepang. Sama seperti siswa normal lainnya, Junko memiliki cita-cita dan impiannya sendiri yang ingin ia wujudkan. Bukan hanya itu, dia bahkan memiliki kualitas baik lainnya yang juga disukai oleh semua teman sekelasnya. Dia tidak memiliki kebiasaan merokok atau minum. Dia sangat cantik. Ada seorang anak laki-laki, Hiroshi Miyano, yang menyukainya. Dia pergi ke Junko dengan lamarannya, tapi Junko menolak proposal ini di muka. Hiroshi tidak bisa menerima penolakan ini darinya yang membuatnya marah, dan dia memutuskan untuk membalas dendam padanya. Pada tanggal 25 November 1988, saat Junko pulang dari pekerjaan paruh waktu dengan sepedanya, seorang anak laki-laki secara acak melewatinya dan membuatnya jatuh. Miyano mendatanginya seolah membantunya, tapi kemudian dalam waktu singkat dan sebelum Junko menyadari apa yang terjadi, Miyano bersama ketiga temannya menculik Junko. Mereka membawa Junko ke sebuah rumah di Adachi, Tokyo, yang dimiliki oleh salah satu orang tua penculik. Anak-anak lelaki itu membuat Junko menelpon orang tuanya dan mengatakan bahwa dia melarikan diri. Dia aman dan dia akan tinggal bersama beberapa temannya untuk sementara waktu. Kemudian dimulailah siksaan nyata terhadap gadis lugu oleh para lelaki. Tidak ada yang bisa membayangkan rasa sakit yang mereka berikan kepada Junko, bahkan dalam mimpi buruk yang lebih buruk. Junko disiksa selama 44 hari oleh anak laki-laki. Mereka membuatnya telanjang sepanjang waktu selama 44 hari ini. 100 orang berbeda memperkosa Junko lebih dari 500 kali. Anak-anak lelaki itu mencoba semua cara mengerikan untuk menyiksa Junko. Mereka memukulinya seperti apapun. Gunting, botol, bola lampu panas yang meledak, tusuk sate ayam panggang, jarum pemanggang, dan setrika dimasukkan ke alat kelaminnya. Mereka juga membakar berbagai bagian tubuhnya. Mereka tidak berpikir 2 kali sebelum memotong payudaranya. Gadis itu bahkan dipaksa makan kecoa dan minum air seni. Anak-anak itu melewati semua batas dalam mencoba menyiksa dan menyerang Junko. Mereka mengencingi dia. Mereka bahkan menggantungnya dari langit-langit dan menjadikannya karung tinju. Dia disuruh tidur di balkon di musim dingin. Perutnya dihancurkan dengan dumbbell. Rasa sakitnya tidak ada habisnya. Mereka memukulinya dengan tongkat golf, tongkat besi, dan bahkan disimpan di lemari es selama berjam-jam. Mereka membuat sejumlah lubang di tubuhnya dengan jarum. Anak laki-laki kejam bahkan membakar alat kelamin dan kelopak mata dengan pemantik rokok. Salah satu dada dipelintir dengan tang. Memiliki begitu banyak luka di sekujur tubuhnya. Junko bahkan tidak bisa berdiri karena kesakitan. Dia harus merangkak ke bawah untuk menggunakan kamar mandi. Setelah sekitar 20 hari penculikan dan penyiksaan, Junko entah bagaimana berhasil menghubungi nomor darurat untuk memanggil polisi. Namun, dia ditangkap oleh anak laki-laki yang memutuskan panggilan dengan merebut telepon darinya sebelum Junko bahkan bisa berbicara.
Setelah ini, dia dihukum berat dengan membakar kakinya. Mereka menuangkan bahan bakar yang lebih ringan ke kakinya dan membakarnya dengan api. Setelah itu, dia bahkan tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa bernafas karena gumpalan darah di hidungnya. Dia mengalami pendarahan internal dan karena itu dia bahkan tidak bisa mencerna makanan yang membuatnya muntah. Tapi anak laki-laki yang tidak manusiawi bahkan memukulinya karena membuat karpet kotor dengan muntah. Junko bahkan berhenti buang air kecil setelah sekitar 30 hari. Gendang telinganya juga rusak. Tidak mampu lagi menahan rasa sakit ini. Junko akhirnya memohon untuk membunuhnya dan menutup semuanya. Akhirnya, para penyiksa memutilasinya pada hari ke-44 penculikannya. Anak-anak lelaki itu bahkan tidak menyayangkan tubuh yang dimutilasi dan dipukuli dengan barbel besi. Kemudian mereka menuangkan cairan pematik ke wajah, perut, kaki, dan dibakar dengan api. Penyiksaan terakhir ini berlangsung sekitar 2 jam. Dan kemudian hari itu yaitu pada tanggal 4 Januari 1989, Junko akhirnya meninggal. Bagian paling menyedihkan dari cerita Junko Furuta ini adalah bahwa para pembunuh brutal tidak dijatuhi hukuman mati atau bahkan penjara seumur hidup, karena mereka semua berusia di bawah 18 tahun. Miyano dijatuhi hukuman 20 tahun sementara 3 anak laki-laki lainnya hanya 7 tahun. Semua 4 anak laki-laki mungkin telah dibebaskan dari penjara sekarang. Sangat menyedihkan mengetahui bahwa sangat sedikit keadilan yang telah dilakukan atas pembunuhan brutal Junko Furuta. Gadis yang tidak bersalah harus melalui rasa sakit yang tak tertahankan karena tidak melakukan apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apanya. Pemakaman Junko Furuta diadakan pada tanggal 2 April 1989. Itulah ending dari kisah yang sangat-sangat tragis ini. Semoga korban berada di sisi Tuhan dengan tenang dan kita juga dapat mengambil hikmahnya. Dan sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.